Dan karena nggak dijamas atau nggak dimandikan, keluarga yang dia tinggalkan ini pun diteror oleh suara-suara aneh dan suara ketukan dari dalam peti kayu tersebut. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita tentang mitos malam satu suro. Aku yakin sekali pasti di antara kalian kalau udah dengar malam satu suro tuh kadang agak merinding gimana gitu kan, Wak. Aku juga sebenarnya agak bingung untuk kemarin pengen masukin ini untuk hari Kamis kah atau hari Selasa. Karena dalam kisah malam satu suro ini terdapat tradisi atau kebiasaan dari yang seperti kalian tahu orang Jawa ya kan. Cuma karena menurut survei malam satu suro itu identik dengan kemistisannya, kehororannya. Makanya itulah aku bawanya di hari Kamis. Tapi walaupun sebenarnya ada beberapa tradisi atau makna tersendiri dari malam satu suro ini, Wak, untuk orang Jawa. Dan untuk malam yang satu ini memang dispesialkan oleh sebagian orang karena memang banyak itu mitos yang menyelimutinya. Dan oleh sebab itu juga, Wak, kadang saat malam satu suro itu tiba, tidak ada orang yang mau berbuat macam-macam ataupun aneh-aneh karena katanya takut kena sial gitu, Wak. Tapi nggak terus-terusan kita bahas yang sial-sialnya lah, pasti ada makna sendiri nih dari malam satu suro ya kan. Jadi apa sih sebenarnya malam satu suro itu? Dan mitos-mitos apa aja yang memang dikenal oleh masyarakat setempat mengenai malam sakral ini, Wak? Sebelum aku membahas ke horor-horornya, aku akan membahas sedikit nih asal muasal dari malam satu suro, mitos-mitosnya, sampai ke beberapa pengalaman-pengalaman horor orang-orang di malam satu suro ini, Wak ya. Gimana kisahnya? Langsung aja kita mulai ya, check it out. Oke, Wak, jadi hingga saat ini sebagian besar masyarakat di Yogyakarta dan Solo atau Surakarta ini masih memegang teguh ajaran yang diwarisi oleh para leluhur mereka, Wak. Salah satu ajarannya yang masih dilakukan adalah menjalankan tradisi malam satu suro, yaitu malam tahun baru dalam kalender Jawa yang bertepatan juga dengan tahun baru Islam. Dan malam satu suro ini, Wak, dianggap keramat untuk sebagian atau kebanyakan dari masyarakat Jawa. Karenanya memang banyak sekali tuh ritual-ritual khusus yang dijalankan pada hari itu, seperti penjamasan dan lain sebagainya. Berbeda daerah maka berbeda juga nih, Wak, cara mengisi malam satu suro. Dan tradisi malam satu suro ini bermula saat zaman raja dari kerajaan Mataram yang ketiga bernama Sultan Agung Adiprabu Hanyakarakusuma sekitar tahun 1613 sampai 1645 sejak kerajaan Mataram Islam, Wak. Nah, saat itu masyarakat memang banyak sekali mengikuti sistem penanggalan tahun Saka yang memang diwarisi dari tradisi Hindu. Dan hal itu sangat bertentangan dengan masa Sultan Agung yang memang menggunakan sistem kalender Hijriyah yang diajarkan dalam Islam. Dan di balik itu, Sultan juga ingin nih, Wak, menyatukan dua kubu masyarakat Jawa yang terpecah akibat memang berbeda keyakinan ini, yakni penganut kejawen atau kepercayaan orang Jawa dan putihan yaitu kepercayaan Islam. Lalu Sultan Agung kemudian berinisiatif untuk bisa memperluas tua ajaran Islam di tanah Jawa dengan menggunakan metode perpaduan antara tradisi Jawa dan Islam ini. Dan sebagai dampak perpaduan dari tradisi Jawa dan Islam, dipilihlah itu, Wak, tanggal 1 Muharram yang kemudian ditetapkan sebagai tahun baru Jawa juga. Dan sampailah hingga saat ini setiap tahunnya tradisi malam satu suro selalu diadakan oleh masyarakat Jawa, Wak. Dan kini malam satu suro dipercaya sebagai datangnya Aji Saka, Wak, yaitu seorang raja di legenda Jawa sana, dimana sang Aji Saka ini datang ke Pulau Jawa yang dapat membebaskan rakyat dari genggaman makhluk gaib. Dan seperti yang kita ketahui, jatuhnya malam satu suro ini menurut tanggal Jawa juga berarti mulainya bulan Muharram menurut penanggalan Hijriyah ya kan. Yang menurut pandangan agama Islam justru datangnya malam satu suro ini adalah berkah, Wak, bagi semua umat muslim di dunia. Pasalnya bulan Muharram adalah satu waktu spesial di antara 4 bulan lainnya, dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan luar biasa pada waktu itu. Bahkan nih, Wak, ya, pada saat Muharram datang tidak diperbolehkan melakukan peperangan ataupun hal buruk lainnya untuk bisa menghormati bulan spesial ini. Malah dia dianjurkan untuk memperbanyak ibadah karena pahalanya luar biasa ketimbang bulan lainnya. Itulah keistimewaan kita pada saat menyambut tahun baru Islam atau 1 Muharram ini. Dan memang bukan lagi sebuah rahasia mengenai berbagai mitos malam satu suro ini ya kan, Wak. Terutama bagi mereka yang berasal dari suku Jawa. Dan usut punya usut nih, Wak, ya. Emang banyak sih, Wak, mitos seram pada malam ini yang dihubungkan dengan berbagai kepercayaan orang Jawa kuno. Dan diyakini malam tersebut akan mendatangkan kesialan gitu bagi siapa saja yang mengadakan pesta atau perayaan di hari itu. Itu salah satu mitos yang terkenalnya, Wak. Batu Ade nemenin aku di sini. Makasih, Ade.
Yang paham aja. Oke. Dan selain itu juga ada pula mitos mengenai para arwah yang kembali ke rumah mereka untuk bisa mengunjungi keluarganya saat malam satu suro ini tiba, Wak. Oleh sebab itu kadang malam satu suro ini disebut sebagai hari rayanya para arwah dan juga makhluk halus. Jadi bukan hal yang aneh lagi, Wak, kalau memang malam ini dikaitkan dengan berbagai kejadian mistis. Nah, sebelum kita masuk ke apa-apa aja sih sebenarnya kejadian mistis yang pernah terjadi di malam satu suro, kita masuk dulu nih, harus belajar dulu nih, Wak, tradisi atau kebiasaan pada saat diselenggarakannya malam satu suro ini. Nah, inilah kita masuk ke ritual khusus di dalam malam satu suro. Mantap. Nah, jadi Wak, seperti yang udah aku jelaskan di awal video, memang masyarakat Jawa khususnya Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta tidak pernah akan melewatkan ritual malam yang sakral ini, Wak. Meski memang sama-sama memiliki tradisi peringatan malam satu suro, namun memang kedua keraton ini mempunyai cara yang berbeda juga. Dan biasanya malam satu suro itu mulai diperingati setelah maghrib. Hal ini memang dikarenakan pergantian hari Jawa dimulai pada saat matahari terbenam, bukan saat tengah malam nih kayak kita biasanya. Atau seperti halnya pergantian tahun pada kalender Masehi, Wak, nggak beda. Dan pada saat malam satu suro tiba, Wak, masyarakat Jawa pun tidak tidur nih semalaman suntuk dan terus berdoa sepanjang malam. Bahkan nih, Wak, ya, sebagian orang ada yang memilih untuk bersemedi di tempat sakral saat malam suro ini tiba. Biasanya nih, Wak, ya, mereka bersemedi di puncak gunung, di tepi laut, di pohon besar, atau bahkan di makam keramat. Oleh karenanya memang bulan ini biasanya digunakan masyarakat Jawa untuk berintrospeksi guna bisa mengendalikan hawa nafsu mereka. Nah, terus ritual-ritualnya apa aja, Nat? Gini, kita bahas satu-satu. Yang pertama, ritual penjamasan. Nah, ritual penjamasan ini adalah ritual mencuci senjata pusaka, Wak, seperti keris, tombak, kereta kencana, dan lain sebagainya yang memang dilakukan oleh para abdi dalam keraton dan masyarakat Jawa lainnya. Terus yang kedua, kirap kebo bule. Nah, ini diberlangsungkan di Keraton Surakarta Solo, Wak. Nah, jadi, Wak, di Keraton Surakarta itu ada tuh seekor kerbau yang dikeramatkan masyarakat setempat yang bernama Kebo Bule Kiai Slamet. Dan dilansir dari kemendikbud.go.id, kerbau ini bukan sembarang kerbau, Wak, karena kerbau ini merupakan salah satu pusaka milik keraton. Menurut Yosodipuro, seorang pujangga Keraton Surakarta, Wak, kerbau bercorak albino ini merupakan hewan kesayangan Pakubuwono II saat masih bertahta di Keraton Kartasuro. Dan kerbau kesayangannya itu merupakan hadiah dari Kiai Hasan Besari Tegalsari saat Pakubuwono II ini mengungsi akibat memang istananya yang sempat dibakar oleh para pemberontak pecinan. Dan saat datangnya perayaan satu suro, Wak, kerbau ini pun dipersilakan untuk keluar dari kandangnya dengan sendirinya. Dan setelah kerbau keramat itu keluar, proses ritual pun dimulai, di mana mereka pun menyambut kedatangan sang kerbau dengan penuh hormat. Dan acara kemudian dilanjutkan dengan kirap atau berjalan bersama-sama untuk berkeliling, di mana kerbau keramat itu memimpin jalannya kirap di barisan paling depan dengan dipandu seorang pawang kerbau. Nah, baru tuh nanti di belakang kerbau ada barisan punggawa kerajaan, Wak, atau pejabat keraton yang membawa tombak dan sejumlah koleksi pusaka milik Keraton Surakarta. Dan ritual ini pun menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat atau warga yang menyaksikan perayaan malam satu suro ini, Wak. Aku pernah tuh sering, pasti kalian kalau misalnya lewat alun-alun, kok alun-alun sih? Itu keraton ya, deh? Alun-alun ya? Iya situ. Terus ketiga dilanjutkan toko bisu lampah mubeng benteng. Ini di Keraton Yogyakarta, tadi di Keraton Surakarta kan, Wak, ya. Karena memang lain halnya dengan Keraton Yogyakarta, Wak, Keraton Yogyakarta ini menggelar tradisi topo bisu lampah mubeng pada malam satu suro, Wak. Dimana dalam tradisi itu para peserta berjalan atau topo mengelilingi benteng Keraton Yogyakarta. Mubeng itu artinya keliling, beteng itu artinya benteng. Maaf ya kalau salah pengucapan. Nah, sembari mereka berkeliling itu, mereka tidak mengeluarkan kata-kata apapun atau bisu. Dan selama melakukan ritual ini, Wak, para abdi dalam menahan diri untuk tidak berbicara sambil memanjatkan doa di dalam hati mereka. Dan larangan untuk berbicara pada ritual ini sebenarnya bermaksud agar tetap khusyuk dalam memanjatkan doa, Wak. Dan selain diikuti oleh para abdi dalam ini orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada sultan dan keraton, Wak, ya. Acara ini juga diikuti oleh masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya, Wak. Dan di Yogyakarta sendiri, perayaan malam satu suro ini biasanya selalu identik dengan membawa keris dan benda pusaka sebagai bagian dari iring-iringan kitab tadi. Dan tradisi ini pun menitik beratkan kepada ketentraman batin dan keselamatan, Wak. Karenanya pada malam satu suro ini biasanya selalu diselingi dengan ritual pembacaan doa dari semua umat yang hadir merayakannya. Dan hal ini bertujuan untuk mendapatkan berkah dan menangkal datangnya mara bahaya, Wak. Terus ada lagi yang namanya ritual ruatan atau ritual pembersihan. Nah, mereka yang di
diruat ini Wak diyakini akan terbebas dari sukerta atau kekotoran atau kesialan Wak. Dan ada juga nih Wak beberapa kriteria bagi mereka yang harus diruat, antara lain ontang-anting atau putra-putri tunggal. Terus kedono kedini sepasang putra-putri. Terus ada lagi sendang kapit pancuran, yaitu satu putra yang diapit oleh dua putri, maupun orang-orang secara weton atau perhitungan hari baik dan buruk dalam tradisi Jawa berdasarkan hari atau waktu kelahirannya yang tidak baik. Nah, mereka yang lahir di hari yang kusebutkan tadi Wak, konon merupakan mangsa empuk bagi Batara Kala, yaitu simbol kejahatan dalam pewayangan yang memang seringkali membawakan kesialan atau celaka gitu. Nah itu Wak beberapa rangkaian kegiatan yang akan dilakukan pada saat malam satu suro itu. Dan selain itu sepanjang bulan suro ini masyarakat Jawa meyakini untuk terus bersikap eling apa eling? Eling apa eling? Trek! Gotrek! Ini loh! Eling apa eling? Ingat eling. Dan selain itu Wak, sepanjang bulan suro ini masyarakat Jawa meyakini untuk terus bersikap eling atau ingat dan waspada juga Wak. Nah, eling di sini memiliki arti bahwa manusia harus tetap ingat siapa dirinya dan di mana kedudukannya sebagai ciptaan Tuhan. Dan sementara waspada berarti manusia juga harus berjaga atau terjaga dan terus waspada dari godaan yang menyesatkan Wak. Dan kebanyakan dari ritual tersebut memang diperuntukkan untuk menghormati malam sakral itu, sekaligus juga memohon perlindungan yang Maha Kuasa agar terhindar dari berbagai kesialan untuk 1 bulan selanjutnya. Nah sekarang nih Wak, setelah kalian tahu tuh beberapa rangkaian yang dilakukan oleh masyarakat Jawa pada saat menyambut malam satu suro, baru nih kita masuk ke beberapa mitos di balik malam satu suro itu Wak ya. Nah jadi Wak, pada malam satu suro sendiri setidaknya ada 5 mitos nih yang terus menjadi pembicaraan Wak. Mitos pertama adalah pada malam itu masyarakat Jawa ini dilarang bepergian keluar rumah karena jika hal itu dilanggar kesialan atau keburukan akan menimpanya. Katanya mitos lah pula. Terus mitos kedua adalah masyarakat dilarang untuk pindah rumah. Jika hal itu dilanggar kesialan atau keburukan juga akan menimpanya. Terus mitos ketiga adalah tidak boleh mengadakan pesta. Jadi memang bulan suro ini merupakan bulan pantangan Wak bagi para orang tua yang akan menikahkan anaknya. Karena menurut kepercayaan budaya Jawa Wak, jika pantangan itu dilanggar ya balik lagi, maka kedua keluarga yang sedang menyelenggarakan pernikahan itu akan tertimpa kesialan lagi itu. Terus mitos keempat adalah arwah leluhur itu pulang ke rumah. Dan ini juga Wak salah satu alasan kenapa tidak boleh pergi keluar rumah. Karena memang arwah leluhur itu harus disambut dengan cara tetap berdiam di rumah aja. Dan mitos terakhir atau mitos kelima yang paling terkenal adalah banyaknya makhluk halus yang akan datang dan bergentayangan Wak. Karena nih konon pada malam tersebut makhluk-makhluk gaib itu akan bergentayangan karena memang malam tersebut juga merupakan pestanya makhluk gaib. Dan memang pada dasarnya masyarakat Jawa itu beranggapan bahwa malam satu suro ini merupakan lebarannya makhluk gaib Wak. Jadi mereka ingin berpesta juga nih. Dan gak cuma itu aja Wak, bahkan beberapa orang meyakini bahwa arwah dari orang-orang yang menjadi tumbal pesugihan pun akan dilepaskan dan diberi kebebasan pada malam tersebut. Sebagai apa? Sebagai hadiah pengabdiannya selama setahun penuh. Maka dari itu sangat tidak disarankan untuk pergi keluar rumah karena memang malam tersebut merupakan malam keramat. Tapi balik lagi ya Wak, ya itu cuma sebatas mitos saja. Tentu aja ada masyarakat yang percaya, ada juga masyarakat yang nggak percaya kan. Semua kembali lagi ke kepercayaan masing-masing, saling menghargai aja Wak, mantap. Dan sekarang baru nih kita masuk ke segmen terakhir untuk video kali ini, yaitu ada 3 cerita horor yang telah terjadi di malam satu suro ini Wak. Ayo kita mulai. Cerita mistis pertama, yaitu kisah dari seseorang yang tidur di tengah waduk sambil memeluk batu nisan. Oke Wak, jadi ada nih sebuah cerita yang bisa dibilang unik dan mistis juga pasti yang terjadi pada malam satu suro di daerah Wonogiri, Jawa Tengah Wak. Nah dilansir oleh Netral News Wak, berdasarkan cerita seorang warga yang bernama Syahroni berusia 52 tahun. Di saat dia ini pernah hanyut Wak dalam sebuah suasana romantis yang terjadi di tengah waduk Gajah Mungkur. Dan diberitakan juga bahwa pada saat kejadian Wonogiri memang sedang dalam musim kemarau. Jadi memang kebetulan waduk tersebut kering. Dan diceritakan bahwa kejadian ini terjadi pada hari Sabtu tanggal
tanggal 8 September tahun 2018 lalu, Wak. Nah, Pak Syaroni ini bercerita pada saat kejadian dirinya ini memang sedang memancing di waduk tersebut. Tapi bukannya ikan yang beliau dapat, Wak, malah dirinya justru ditemukan oleh warga sedang tertidur sambil memeluk sebuah nisan dalam kondisi tanpa busana. Dan mengejutkannya lagi nih, Wak, ya, pada saat dibangunkan Pak Syaroni ini sempat mengaku hilang ingatan. Dah tuh kan, Wak, ya. Sampai akhirnya dibawalah itu akhirnya Pak Syaroni oleh warga setempat ke rumah sakit. Dan di rumah sakit dokter yang menangani Bapak Syaroni pun mengatakan bahwa dirinya sempat mengalami dehidrasi. Nah, cerita sedikit soal waduk tadi, Wak. Waduk tersebut dibangun pada tahun 1976 dan mulai beroperasi pada tahun 1982. Dan waduk itu terbentuk dengan membendung aliran Sungai Bengawan Solo dan dirancang sebagai salah satu flood control atau pengendali banjir. Dan pada saat dibangun sebanyak 51 desa di 6 kecamatan harus ditenggelamkan, Wak. Nah, seluruh warga di semua desa itu sebanyak 67.515 jiwa wajib mengikuti program transmigrasi keluar Jawa, antara lain menuju Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan juga Sumatera Selatan. Dan ternyata ada tuh, Wak, sebuah mitos yang mengatakan bahwa ada sebuah makam yang akan terlihat di saat musim kemarau tiba. Dan makam tersebut pun terlihat utuh, Wak. Nah, batu nisan makam tersebut lah, Wak, yang dipeluk sama Bapak Syaroni selama 1 hari 1 malam itu. Dan setelah ingatan Bapak Syaroni ini kembali, barulah si bapak ini menceritakan pengalaman mistisnya, di mana pada saat itu dia ini bertemu dengan seorang perempuan muda yang mengajaknya berkeliling desa. Dan kemudian Bapak Syaroni ini diajak menginap di rumahnya. Seolah Pak Syaroni ini mabuk cinta, Wak, sama sang perempuan ini. Kayak udah jatuh cinta kali sampai melupakan istri dan 3 anaknya sama 5 cucunya pula. Diiyakanlah itu sama Pak Syaroni, Wak. Dan perempuan muda itu mengaku bernama Nita. Nah, dari keterangan sesepuh desa Pokoh Kidul, Wak, konon Bapak Syaroni ini nyaris tidak terselamatkan karena memang ia ini sebenarnya sedang diincar menjadi teman arwah gadis tersebut. Dan wanita tersebut ternyata memilih gantung diri sebelum keluarganya melakukan transmigrasi, Wak, karena menolak berpisah dengan sang kekasih. Dan akhirnya jenazah sang wanita itu atau si Nita ini ikutlah itu ditenggelamkan pada saat pembangunan waduk. Jadi ternyata Bapak Syaroni ini sedang memeluk batu nisan yang si Nita itu tadi, Wak. Dan kebetulan pula Bapak Syaroni ini pergi keluar pada saat malam 1 Suro. Nah, itu kisah pertama, Wak. Kisah kedua yaitu pengalaman mistis dari anak indigo di malam 1 Suro. Nah, anak indigo ini bernama Nano QB yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur, Wak. Dimana dia ini juga memiliki cerita mistis di malam 1 Suro. Nah, Nano ini mengaku menjalani tradisi menjamas benda-benda pusakanya lantaran memang memiliki pusaka Godoh Suruh, yaitu benda pusaka yang berbentuk seperti tombak, namun bagian atasnya mirip kayak daun sirih gitu, Wak. Dan dalam menjalankan tradisi, Nano ini pernah mengalami kejadian mistis tepatnya 4 tahun silam, dimana kejadiannya itu bermula karena dia ini lalai menjamas benda pusakanya di malam 1 Suro. Pada saat itu dia ini lagi di luar kota. Nah, Godong Suruh miliknya ini, Wak, biasa ditaruhnya lah itu di dalam peti kayu berukiran aksara Jawa. Dan karena nggak dijamas atau nggak dimandikan, keluarga yang dia tinggalkan ini pun diteror oleh suara-suara aneh dan suara ketukan dari dalam peti kayu tersebut. Anggota keluarganya yang berada di dalam rumah itu sempat bingung, Wak, ini suara dari mana ini? Karena setiap kali terdengar 3 kali ketukan, suara itu akan hilang dan baru muncul 1 jam kemudian. Dan kejadian tersebut pun berulang-ulang, Wak, hingga suaranya itu semakin kencang. Gak hanya suara aneh aja nih, mohon maaf, hawa dan suasana rumah juga menjadi panas, Wak. Walaupun memang kipas angin sudah dinyalakan dan pintu rumah udah dibuka, tetap aja kerasa panas. Dan dikarenakan hal itu, seisi rumah pun jadi ikutan emosi lah kan. Sampai akhirnya tepat jam 12 malam, Wak, suara ketukan dari peti kayu itu pun mengagetkan anaknya Mas Nano dan membuat sang anak ini melaporlah ke neneknya, ibundanya Nano. Nah, ibunya Nano ini tahu, Wak, kalau anaknya Nano sedang menyimpan benda pusaka di dalam peti kayu itu. Dan akhirnya dia pun langsung nelpon anaknya kan dan menceritakan semua apa yang terjadi di rumah tersebut. Dan waktu ditelepon sama ibunya itulah, Wak, baru Nano ingat, iya malam 1 Suro ini, Bu. Dan memang sudah waktunya si tombak itu dijamas ini. Dan sayangnya pada saat itu Mas Nano ini nggak bisa langsung pulang, Wak, karena memang berada di luar kota ya kan. Dan Mas Nano ini baru bisa pulang ke rumah itu 3 hari kemudian. Dan selama 3 hari itulah, Wak, beberapa peristiwa terjadi di mana anaknya itu sempat melihat ada penampakan sosok nenek-nenek yang mengenakan konde dan anting berwarna hitam
di dekat peti penyimpanan benda pusakanya si Mas Nano. Dan dikatakan ya wajah nenek yang memakai baju hitam itu cemberut. Pada saat melihat itu anaknya pun langsung lari, nangis ketakutan lah pasti kan, diadukannya lah itu kepada ibunya Mas Nano atau neneknya. Ibunya Mas Nano nggak bisa berbuat apa-apa. Ya memang gara-gara itu belum dijamas katanya dalam hati. Dah terus nih besoknya ada lagi. Ada seorang tetangga yang datang ke rumah untuk ngobrol-ngobrol dengan ibunya Mas Nano. Tetapi nggak lama setelah itu si tetangga ini kesurupan. Dan pada saat kesurupan itu tetangganya tersebut matanya melotot, terus tubuhnya nih kaku, nggak bisa digerakkan selama 15 menit Bahkan dirinya ini juga sempat pingsan, nggak sadarkan diri. Dan setelah dia sadarkan diri, tetangga tersebut mengatakan dia ini melihat sosok tinggi besar berwarna hitam. Dan akhirnya setelah tibanya Mas Nano di Surabaya dia pun langsung lah itu membeli perlengkapan untuk bisa menjamas. Dan setelah berkomunikasi ternyata yang ada di benda pusakanya itu marah karena nggak dijamas tadi. Karena kan memang sudah jadwalnya lah itu tempat mereka ini dibersihkan. Tapi karena mungkin Mas Nanonya juga lupa namanya manusia ya kan, marahlah mereka. Oke, itu kisah kedua Kita lanjut lagi ke kisah terakhir, yaitu tamu malam satu suro. Nah kisah ketiga ini diceritakan oleh salah seorang anak kos. Anggap aja namanya Ade lagi ya kan. Ade aja lah deh ya, oke mantap. Jadi Ade ingat hari itu malam minggu, tepatnya tanggal 1 Oktober. Karena memang seharian hujan deras nih Si Ade dan beberapa teman kosannya, anggap aja namanya Feby, Ona, Pedora ya kan. Kos nih mereka berempat, Ade, Feby, Ona, Pedora. Nah mereka berempat ini memutuskan untuk kumpul-kumpul aja lah gitu di kosan. Terus di tengah obrolan tiba-tiba datanglah itu salah seorang teman kosannya lagi, namanya Bana. Datang nih Bana, berlima lah jadi mereka nih. Nah Bana ini biasanya pendiam deh. Ibaratnya anak berempat ini tegur sapa sama si Bana ini juga bisa lah dihitung jari gitu Apalagi ikut ngobrol bersama anak-anak lainnya nih, jarang kali pasti. Tapi malam itu entah kenapa si Bana ini meminta izin untuk bergabung dengan si Ade dan kawan-kawan. Antara heran sama takjub, ya diizin gak lah sama dia, ayolah sini gabung sama anak komplek mungkin gitu kan. Tapi tiba-tiba suasana mendadak berubah setelah si Bana ini menyebutkan alasan kenapa dia ini ingin bergabung. Bana bilang, saya takut sendirian di kamar, kata dia. Gak enak langsung nih perasaan si Ade ya kan. Mereka saling bertatap-tatap dia berempat. Tapi kan pada saat itu sedang asik nih obrolan mereka, tiba-tiba random aja si Bana bilang dia takutan di kamar. Ya udah nggak begitu dihiraukan nih sama si Ade dan kawan-kawan. Mereka kembali lah itu ke topik pembicaraan awal pada saat sebelum si Bana ini datang. Nah dari awalnya mereka ini bahas soal kuliah, berlanjutlah itu biasalah nongkrong, pasti ujung-ujungnya pasti ada aja kisah horor ya kan. Begiliran tuh cerita, si Ade cerita, Ona cerita, Pedora cerita, Feby cerita, udah di berempat. Sampailah akhirnya giliran si Bana yang bercerita ya kan. Nah terus si Bana ini kembali mengulang kalimatnya waktu dia mulai bergabung tadi. Saya takut sendirian di kamar. Ini malam satu suro, kata dia. Nah terus mendengar hal itu, Ade sama kawan-kawan yang lain memandang si Bana langsung, Dan Bana pun langsung bercerita kalau biasanya menjelang malam satu suro dia ini pulang ke rumah orang tuanya. Karena memang orang tuanya si Bana ini menganut ajaran kejawen dan selalu melakukan ritual pencucian keris di malam satu suro. Tapi ayahnya Bana baru saja meninggal dunia awal tahun kemarin dan ibunya ini tidak bisa membiayai si Bana ini untuk pulang ke rumah untuk melakukan ritual tersebut. Selama bercerita itu Ade pun memerhatikan wajah Bana yang nampak gelisah, nampak sedih gitu kan Dan entah kenapa mendadak Ade ini ngerasa merinding gitu Dan dia langsung mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Yang awalnya kan dia natap si Bana lagi cerita kan, kayak dia tuh nggak berani gitu natap matanya si Bana. Dan by the way si Bana ini memiliki rambut yang sangat panjang. Dan dia juga pernah bercerita bahwa rambutnya itu tidak pernah dipotong sejak kecil. Kalian pikir aja. Bahkan pernah sekali-sekali ayahnya si Bana ini menyuruhnya untuk memotong rambut. Tapi entah kenapa ceritanya setelah rambut itu dipotong mendadak dia sakit keras. Sampai dokter pun tidak berhasil mendiagnosa penyakitnya. Baru sembuh itu karena paranormal katanya Nah itu sedikit info aja. Udah lah kan, lanjut lagi nih si Hana bercerita. Memang dari semalam dia tuh gelisah, nggak bisa tidur karena memang biasanya malam satu suro dia dan ayahnya itu selalu mencuci keris pusaka mereka lah lepas. Kebiasaan. Dan sejak semalam dia tuh terus memikirkan keris yang seharusnya dimandikan pada malam satu suro. Sembari dia melanjutkan cerita, sembari itu juga si Ade sudah mulai merasakan hawa dingin yang merasuki kulit. Karena kebetulan pula sejak kecil si Ade ini memiliki kemampuan untuk bisa melihat dan berkomunikasi dengan mereka yang tidak terlihat Oke. Nah gitu ya. Dan sekarang tebak apa yang Ade lihat pada saat si Hana ini bercerita mistis. Percaya gak percaya, si Ade melihat ada seekor buaya yang sangat-sangat besar menempel di punggungnya
si Bana. Dan entah kenapa kamar tempat mereka berkumpul itu mendadak ramai dengan makhluk halus. Ade sampai nggak berani mengatakan bermacam-macam bentuk dan rupa yang ada di dalam penglihatannya. Dan di tengah obrolan itu tiba-tiba suara petir menggelegar pun langsung mengejutkan mereka. Dan mendadak Bana pun pingsan. Melihat si Bana pingsan ya pasti kaget lah mereka berempat ini ya kan. Saling memandang ketakutan satu sama lain. Dan si Ade makin pucat lah Wak. Udah mana kamarnya ramai dengan makhluk yang gak terlihat sama kawan-kawan lainnya. Kawannya pingsan lah pula. Dan setelah dilihat jam Wak, ternyata pada saat itu sudah jam 11 malam. Dan ketiga kawan ini langsung menoleh lah ke Ade kan. Karena memang mereka tahu juga Ade ini punya kemampuan. "Deh ini ngapa deh?" Ditanya kayak gitu Ade gak jawab. Yang ada Ade makin ketakutan Wak. Dan ketakutan si Ade itu makin berasa ketika dia melihat sesosok bertubuh besar mendatanginya. Bukan cuma tegak mendatanginya. Bentuknya digambarkan Ade yaitu kayak wujud genderuwo lah gitu Wak. Dan si genderuwo ini mencoba mengajak Ade berbicara untuk memberi peringatan. Dan si Wowo ini meminta mereka supaya segera pergi tidur dan membawa Bana kembali ke kamarnya. Dan Wowo menambahkan bahwa sebentar lagi saatnya para arwah keluar dari rumahnya dan akan berkeliaran. Dan kalau kalian masih mau berkumpul bisa membahayakan salah satu dari kalian, kata si Wowo ini. Dan setelah mengatakan hal tersebut, si Wowo ini pun menghilang. Dan entah kenapa tiba-tiba Ade tuh kayak terbangun gitu Wak. Udahnya dia lihat lah si Feby sama si Pedora si Ona ini berpelukan, nangis gitu ketakutan. Terheran si Ade kan lah, tadi perasaan aku cuma didatangin aja lah. Rupanya kata orang bertiga itu nggak lama setelah si Bana pingsan, kau juga pingsan. Nah mungkin pada saat pingsan itulah Wak, Wowo itu mendatangi si Ade menyampaikan pesan tadi tuh loh. Dan setelah itu barulah si Ade bilang, "Udah Ona, Feby balik. Kita sudahi malam ini, kita tidur aja." Dan akhirnya dari situ mereka balik ke kamar masing-masing. Si Bana pun gak lama kemudian sadar, langsung juga dibawa ke rumah. Ke kamarnya udah disuruh tidur aja. Dah, habis cerita. Mungkin pengalaman dari si Ade ini yang seperti menguatkan mitos ya udah malam satu suro tuh kok jangan keluar rumah, berdiam aja gitu di kamar masing-masing, mungkin maksudnya gitu ya. Oke Wak, jadi itu tadi cerita tentang malam satu suro ini. Gimana menurut kalian? Seperti yang sebelumnya aku jelaskan bahwa memang malam satu suro ini sangat kental dengan nuansa mistis. Sampai-sampai di Wak, malam satu suro ini sempat dibuatkan film sendiri dengan judul yang sama yaitu Malam Satu Suro. Aku belum nonton sih, kalau kalian udah nonton ceritain lah, emang seram. Tapi percaya atau tidak Wak, mitos soal malam satu suro ini kembali lagi ke kepercayaan kalian masing-masing ya. Dan yang jelas aku selalu menghimbau kepada kalian untuk tetap menghormati kepercayaan masyarakat lainnya. Karena memang bagaimanapun segala bentuk kepercayaan dan ritual yang diadakan di malam satu suro ini merupakan salah satu dari sekian banyaknya kekayaan budaya bangsa kita ya kan Wak. Pun kalau memang dilihat dari sejarahnya, memang penempatan malam satu suro ini berkaitan dengan upaya untuk pengenalan dan penyebaran agama, yaitu agama Islam. Dan jika dilihat dari makna yang terkandung di dalamnya, sebenarnya pesannya bagus kok, yaitu untuk senantiasa beribadah, berdoa dengan khusyuk, introspeksi diri agar selalu menjadi lebih baik serta bisa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, ya kan? Jadi terus saling menghargai Wak ya. Jangan cerita horornya aja yang kedepankan. Makna baiknya juga ya udah dipelajari aja. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye. Makasih Ade. Apa lagi? Udah.